Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan shalom. Berapa banyak yang lihat tangan saya Bapak Ibu? Saya rindu untuk mengundang Bapak Ibu semua sama-sama kita berdiri. Bapak Ibu boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Haleluya. Katakan kepada saudara di kiri kanannya, selamat datang, selamat beribadah. Karena hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan lawatan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bolehkah sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah kita pagi ini. Amin. Karena itu mari kita sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau baik Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini pagi-pagi Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari pagi awal hingga siang nanti, hingga akhirnya dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Kiranya Tuhan, Engkau nyata di tengah-tengah kami dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang Tuhan dengan kelemahan, dengan kesakitan, dengan apapun yang menjadi beban permasalahan hidup kami, kami pulang mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa, terima kasih Allah yang hidup, terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam setiap musim, di dalam kehidupan kita, Tuhan, Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu kita berlimpah ataupun kita kurang, hanya Dia, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru dengan imanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Karena sekali Yesus di dalam hidup kami tidak mau mundur lagi Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami tidak akan mundur. Kami percaya sepenuhnya Engkau Tuhan, Engkau Raja dalam kehidupan kami. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan dengan imanmu bersama dengan saya di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyatakan di hadapan Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tidak akan kami mundur, karena kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus. Mari jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Dia pagi hari ini imanmu. Mari nyatakan kepada Dia, ya Tuhan, ya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain di hidup kami, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu
dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Oh hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan kepada Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari bersama sekali lagi. Katakan dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Coba Tuhan, tepuk tangan, beri kemuliaan, sorak-sorai bagi Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan bersorak-sorai pagi ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiap jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, kita percaya bahwa apapun kehidupan kita, badai kehidupan kita di dunia ini, Yesuslah yang menjadi pegangan kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan pagi ini. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Nyatakan. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Nah Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan perlindungan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya sampaikan kepada saudara, saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin, haleluya. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Terus katakan saudara. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Takut kita akan hilang.
dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Masih jemaat Tuhan, masih jemaat Tuhan. Come on, katakan. Ya. Yuk bersama-sama, nyatakan dengan imanmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Katakan, tempat perlindungan teguh. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Karena dia bangkit, kita semua beroleh hidup yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama puji dia terus, saudara. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Mari katakan dengan imanmu pagi hari ini. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi kan nyatakan, Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. amin. Nyatakan dengan imanmu. Dengan imanku, ku mengatakan Engkau Nyatakan dia juru selamatmu. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja. Biar surga bumi sama-sama. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit bersamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia bangkit, kita hidup. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan sekali lagi dengan iman kita. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia bangkit, aku Yes. hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan Dia berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, Dia bebaskan kita. Dia bangkit, Dia akan pulihkan hidupmu pagi hari Dia ini. bangkit untuk selamanya. Nyatakan sekali lagi bersama. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit
haleluya, puji namanya, haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Terpujilah namanya. Haleluya. 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 Saya rindu untuk mengajak semua jemaat Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan imanmu, Dia bangkit, aku. Dia bangkit. Yes. Dia bangkit. Haleluya. Nyatakan. Dia bangkit. Yes. Dia bangkit. Mari bangkitkan imanmu pagi ini di hadapan Tuhan. Dia bangkit. Yes. Kita diselamatkan. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit. Dia bebaskan. Dia pulihkan engkau. Dia bangkit. Yuk bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Puji namanya. Puji namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Puji namanya. Haleluya. Puji namanya. Haleluya. Terpujilah namanya. Ya. Puji Tuhan. Nyatakan. Wah. Terpujilah namanya. Mari puji namanya. Tepuk tangan. Sorak-sorai. Lebih luar biasa lagi para kita. Dialah yang dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan saksikan pengumuman sepanjang minggu ini. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah minggu depan, berjalan sesuai jadwal yaitu 2 kali ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi, dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 pagi. Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk, diadakan setiap hari Minggu, pukul 6 sore. Ibadah gereja anak Blessed Kids, setiap hari Minggu, akan dilaksanakan secara tatap muka, Blessed Kids 1 pada pukul 7 pagi dan Blessed Kids 2 pada pukul 9.30 pagi, dan khusus untuk minggu pertama, ibadah gabungan Blessed Kids 1 dan Blessed Kids 2, hanya diadakan 1 kali, yaitu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah Youth, setiap hari Minggu siang, akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah BIC, setiap hari Kamis, juga akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 19.30 di gereja. Bidstone Wanita, diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi, di Ruang Abraham. Kabar gembira, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui kode QR Standar Indonesia atau QRIS. Berikut adalah kode QRIS GPDI Sahabat Allah. Akan diadakan penyerahan anak pada tanggal 5 November 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir di counter bawah. Gereja mengadakan doa fajar, berdoa diadakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 5 pagi.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa, dapat bergabung melalui link yang dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Berdoa dilakukan di ruang Abraham, dan doa terbuka untuk umum. Menara Doa diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu. Hari Selasa diadakan pukul 7 malam, hari Sabtu diadakan pukul 10 pagi, dan doa terbuka untuk umum. Sekian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan menyambut firman Tuhan. Pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita hambanya, Bapak Pendeta Dr. MIT Dwi Koryanto MPD. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah siap terima firman Tuhan? Pastikan buka hatimu dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Amin. Pagi hari ini juga saya rindu untuk menyambut salah satu kehadiran jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dengan hormat boleh berdiri di tempat kepada Ibu Siska Chu, ya, ada di mana? Ibu Siska, oh saudari ya. Silakan boleh berdiri di tempat, boleh berikan sambutan paling meriah untuk jemaat Tuhan yang baru saja pertama kali hadir. Bila belum ada tempat beribadah, saya rindu untuk mengundang agar minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu silakan boleh duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan. Saya undang untuk semua jemaat, boleh sama-sama kita berdiri kembali. Mari buka hatimu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memandangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan
Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Saya serahkan kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia yang memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan. Yesus memberiku kemenangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Di dalam setiap langkah kami mengikut Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau, Engkau selalu berjalan di depan kami. Membuat hidup kami senantiasa mengalami kemenangan. Walaupun ada badai, ada hujan, ada rintangan. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Sama seperti Engkau memimpin Musa. Sama seperti Engkau memimpin Yusuf, memimpin Daud. Engkau juga memimpin setiap umat-Mu. Untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah. Pada pagi hari ini kami rindu berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mengalami kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kenyangkan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu. Supaya kami memperoleh bagian yang sama yaitu kebenaran firman-Mu. Kami menolak kuasa roh jahat yang akan menghambat pengenalan akan firman Allah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Beri kepada kami mata hati yang terang. Untuk kami boleh melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang percaya berkata. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta S. Paul di tempat ini beserta dengan segenap majelis pemimpin semuanya yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan pada hari ini. Saya pendeta, MIT itu singkatan dari
Matius Emmanuel Toto. Jadi kalau panggil langsung Mit gitu aja. Mit Dwi Kuryanto ya. Saya melayani di GBDI Fajar Pengharapan, saya bersama dengan istri saya, silakan berdiri. Ibu Pendeta Yuli Pujastuti. Ya. Ya. Tadi pagi saya juga bersama dengan 5 orang anak saya ya. Tapi hari ini saya beri kebebasan, kamu ikut ibadah sekali ya, karena dia juga punya agenda ya. Dan saya juga seorang pengajar di Sekolah Tinggi Teologi di Kadesi, Yogyakarta. Saya mengajar di program S1 dan Pasca Sarjana. Ya, terima kasih karena hari ini saya ada kesempatan untuk melayani di GBDI Sahabat Allah. Melalui rekomendasi sahabat saya di Majelis Daerah Bapak Denny Lumembo. Ya, saya bersyukur hari ini ada di sini. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang dunia perlu Injil. Ini relevan dengan apa yang sedang kami laksanakan di jemaat kami karena kami 3 bulan ini terus menerus ada di dalam kampanye tentang 5 tugas orang percaya. Hari ini saya sungguh berkobar-kobar. Ya, dan saya agak lebih santai untuk ibadah yang kedua. Karena diberitahu kalau yang pertama harus on time, kalau yang kedua lebih-lebih 5 menit, 10 menit enggak apa-apa. Sebenarnya tadi pagi saya pengen banyak mendoakan orang, tetapi saya takut karena waktunya. Ya, jadi hari ini saya bersyukur ibadah kedua ini saya enggak begitu tergesa-gesa. Baik, saudara, saya akan mulai firman Tuhan dengan mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ya, saya baca. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Ya, kenapa saya mulai dengan pembacaan Lukas pasal 17 ayat pasal 4 ayat 17 sampai 21 ini karena ini relevan dengan dunia perlu Injil. Relevan dengan apa misi Yesus datang ke dunia. Apa tugas Yesus datang ke dunia dan apa sebenarnya tugas orang percaya. Ya, saya berharap dengan firman Tuhan ini kita akan bisa melihat sebenarnya apa tugas orang percaya. Bapak Ibu, nats ini menceritakan bagaimana Yesus kembali ke kampung halamannya, Nazaret, tempat dia dibesarkan. Lalu Yesus masuk dalam rumah ibadah karena itu hari Sabat. Orang biasanya berkumpul untuk mendengar pembacaan, pengajaran dari kitab suci. Lah, ketika Yesus ada di situ, dia diberikan gulungan kitab Yesaya. Lalu dia mulai membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Ya, dari situ sebenarnya Yesus sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Ia menubuatkan bahwa kedatangan Mesias itu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan para tawanan, untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara, berbicara tentang apa yang dibaca Yesus dari nubuatan Yesaya pasal yang ke-61, sebenarnya Yesus sedang memproklamasikan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia digenapkan pada hari itu untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu berbicara tentang kabar keselamatan. Pengharapan orang untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Lalu kabar baik Injil Kerajaan Allah itu diberitakan Yesus
dilengkapi dengan kuasa untuk membebaskan orang yang ada dalam tawanan. Ini berbicara tentang tawanan. Roh-roh jahat. Ini berbicara tentang kuasa Yesus untuk mengusir setan. Juga mencelikkan mata yang buta ini mewakili Yesus datang menyampaikan kabar baik dengan berita pemulihan, dengan berita kesembuhan. Mata yang buta ini perwakilan saja, sebenarnya ini segala penyakit ini sudah ditaklukkan oleh nama Yesus. Sakit tuli yang menyebabkan orang tidak bisa mendengar firman Tuhan, sakit lumpuh yang menyebabkan orang tidak bisa berjalan dan menginjil, ya. Sakit buta yang orang tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, mata hatinya gelap. Ini mewakili penyakit fisik. Juga tugas Yesus yang keempat di dalam nubuatan Nabi Yesaya itu adalah tugas Mesias untuk membebaskan mereka yang tertindas. Tertindas berbicara tentang bagaimana keadaan orang yang buruk keadaannya, mengalami penindasan, mengalami penderitaan, mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan, mengalami sakit hati, kepahitan. Dan yang terakhir, yaitu memberitakan tahun rahmat. Saudara, penegasan yang disampaikan Yesus, yaitu tahun rahmat itu menunjuk kepada waktu yang dijanjikan di mana Allah menunjukkan belas kasihan kepada dunia, kepada umatnya dengan cara yang khusus, yaitu Yesuslah penggenapannya. Oleh karena itu Mesias datang untuk membawa kabar baik, pembebasan rohani, penglihatan bagi yang membutuhkan. Makanya Yesus menutup pembacaan ayat itu dengan perkataan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, ini ayat luar biasa berbicara tentang misi Yesus. Di dalamnya ada penginjilan di mana dunia perlu Injil. Dan kalau kita tahu bahwa latar belakang situasi saat itu, apa yang dialami oleh orang Yahudi di Palestina adalah situasi di mana mereka mengalami penindasan Romawi. Ya. Yahudi hidup di bawah pemerintahan Romawi yang keras dan otoriter. Mereka diharuskan membayar pajak yang berat. Ya, mereka banyak yang miskin. Kemiskinan itu kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan standar saja mereka kadang tidak bisa. Ini miskin. Mereka juga menghadapi satu eksekusi dan penyiksaan di mana banyak orang yang menentang pemerintahan Romawi akhirnya juga dieksekusi. Ini menciptakan satu ketakutan. Bentuk daripada ketertindasan, ketakutan. Ya, lalu ada juga ketidakadilan sosial. Ini mereka diperbedakan, dipinggirkan, dieksploitasi. Termasuk penindasan agama. Di mana kebebasan orang Yahudi dalam beribadah ini terbatas. Ditekan. Di dalam mematuhi keimanan mereka. Nah, oleh karena itu semua masalah-masalah yang dialami ini sebenarnya menunjukkan latar belakang daripada situasi saat itu, sehingga dengan apa yang dilakukan Yesus, banyak di antara mereka yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka berpikir bahwa kerajaan Israel itu akan dipulihkan seperti dulu zaman Daud. Maukah engkau memulihkan kerajaan? Mereka berpikir Yesus akan menjadi raja secara fisik. Ya, mereka bermimpi udah bosan dengan penderitaan yang dialami di penjajahan Romawi. Oleh karena itu mereka butuh kelepasan. Dan ini sebenarnya relevan dengan apa yang terjadi dengan situasi dunia saat sekarang ini. Saudara, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan berita pengampunan, berita keselamatan, pengharapan hidup yang kekal. Banyak orang yang membutuhkan kesembuhan.
Kepenuhan Allah sudah diberikan kepada gerejanya. Dan gereja diberikan kepada, kepenuhan Allah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus diberikan kepada gereja. Dan gereja adalah satu-satunya lembaga di dunia ini yang memenuhkan segala sesuatu. Sebenarnya tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab gereja. Saudara, oleh karena itu Yesus memproklamasikan diri. Menggenapi nats ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti keadaan bangsa Indonesia ya. Dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Lalu tidak terlepas dari peperangan, perang saudara G30 SPKI. Ya daerah kami, daerah Klaten ya, saya dari Klaten. Ini tercatat pada tahun 65, ini banyak orang yang masuk Kristen. Karena takut, minta perlindungan. Saya masih ingat ya, tadi saya ceritakan. Tahun 73, saya masih ingat karena saya kelahiran tahun 65, usia saya jalan 59. Di situ saya melihat KKR di lapangan-lapangan. Pakai lampu petromak. Ya, saya masih ingat pemandangan di mana pembicara dari orang Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Jawa. Bapak saya penterjemah bahasa Jawanya. Di situ saya melihat bagaimana Kisah Rasul pasal 2. Benar-benar lihat sendiri. Mujizat begitu melimpah. Ya. Banyak orang yang terima Yesus. Ya. Saudara, dengan keadaan seperti itu, banyak orang yang datang. Dengan berbagai macam tekanan, kemiskinan, sakit, penyakit. Enggak punya pengharapan. Ini. Saya masih melihat bagaimana di daerah kami yang dulu tidak ada orang Kristen sama sekali. Ya, sekarang lebih daripada 1.000 orang. Ini orang yang percaya Yesus. Dan belum lagi beberapa gereja-gereja yang mulai tumbuh. Dan ini luar biasa. Dan saya belajar di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Rupanya salah satu rahasia. Dan tugas misi Yesus Kristus datang ke dunia. Yesus memiliki satu kualitas hati yang namanya belas kasihan. Saudara, saya yakin di dalam setahun tema penginjilan ini saudara sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hal yang sangat penting, yang mendasari kenapa setiap orang percaya mau menginjil, memberitakan kabar baik yaitu belas kasihan. Tanpa ada belas kasihan, enggak ada gerakan. Ya. Saya meneliti di dalam Matius pasal 9 ayat 35. Diterangkan di situ, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, bicara dengan belas kasihan Yesus adalah cinta kasih Bapa yang sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk datang ke dunia, untuk menyampaikan berita tentang pengharapan Injil Kerajaan Allah yang di bawah Yesus itu dilengkapi dengan berita pembebasan, berita penyembuhan, ya, berita pemulihan. Makanya Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Yesus juga memberi makan. Nah, belas kasihan yaitu perhatian, kasih perhatian yang mendalam atas orang yang sakit. Ada kasih yang mendalam atas orang yang sakit, terpinggirkan, yang kelaparan, yang terluka, mengalami kasih Bapa. Makanya orang Kristen yang sejati ini orang yang di dalam dirinya ini ada kasih Tuhan. Ya, jangankan menyakiti orang ya dengan perkataan, dengan tindakan ya. Ngelihat orang yang sakit saja, waduh, sudah rasanya tuh bagaimana Tuhan tolong pulihkan. Biar dia terima Injil, biar dia terima Yesus lewat pemulihan ini. Saudara. Dan belas kasihan itu adalah tindakan yang nyata. Bukan sekedar perasaan. Makanya gereja yang diberi dengan belas kasihan adalah gereja yang sungguh-sungguh menjalankan belas kasihan bukan karena program. Tapi belas kasihan atas jiwa-jiwa.
Karena sasaran dari Yesus adalah jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. 2, 3. Belum dengar. Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Yesus Kristus bukan melayani program. Yesus Kristus tidak membangun fisik. Gereja butuh tempat. Ya. Gereja butuh gedung, gereja butuh program, gereja butuh direction strategi, gereja butuh biaya, semua butuh. Tapi ujung daripada semua program, semua fasilitas, ujungnya apa? Jiwa-jiwa. Ya. Makanya belas kasihan Yesus ini adalah belas kasihan bagi orang-orang terlantar, tidak bergembala. Ya. Orang-orang yang mau ngapain nggak tahu, orang-orang yang miskin. Ini relevan dengan tema khotbah pagi ini, yaitu dunia perlu Injil. Sasaran daripada pelayanan Yesus, jiwa-jiwa. Ya. Saudara bisa teliti dari firman Tuhan yang saudara baca di Perjanjian Baru. Yesus itu sangat peka dengan jiwa-jiwa. Ya, sampai perempuan yang punya suami 5 saja, dia tungguin di sumur ini, nunggunya siang. Kenapa siang? Karena Yesus tahu itu pergi ke sumurnya siang. Kalau pagi banyak orang, dia enggak mau. Kalau sore banyak orang, makanya siang. Yesus mengkonseling orang itu loh. Ya, siang hari. Yesus memerlukan datang ke Sakius. Karena Yesus tahu ini adalah jiwa. Yesus melakukan pelayanan pribadi dengan banyak orang, ini jiwa. Jadi saudara kalau lebih tertarik ke program, sebenarnya kita perlu ngerti. Sasaran daripada Yesus, sasaran daripada salib Kristus, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya semua program hanya alat ya. Kita perlu program, kita perlu fasilitas. Ini, saudara. Dulu tidak ada orang Kristen di tempat kami. Saya tadi cerita, salah satunya orang Kristen di tempat kami itu satu-satunya ya ibu saya. Ibu saya itu tadi saya cerita dimenangkan oleh seorang pendeta namanya Pendeta Sumarno. Dia hanya praktek karena sekolah Alkitab tahun 57. Di situ ditangkap ini ibu saya. Nah, lalu ibu saya ini jadi Kristen. Nah di situ ibu saya menikah dengan salah seorang pemuda dari GBDI Klaten. Waktu itu ya masih kecil, waktu Pak Sudiharjo, ada Pak Samekto anaknya, menantunya. Nah di situ mulai 63. Kemarin kami baru ulang tahun jemaat yang ke-60. Iya, tahun 63 pertama dirintis. Dari situ mulai. Coba bayangkan kalau dulu Tuhan tidak pakai seorang pendeta namanya Pak Marno ini untuk ibu. Saya tidak tahu apakah di situ ada orang Kristen. Jadi dampak daripada pelayanan jiwa-jiwa itu luar biasa. Saudara, dunia perlu Injil. Ya, Billy Graham katakan apa? Penginjilan adalah panggilan setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi panggilan setiap, bukan hanya pendeta. Setiap. Coba ngomong sama kanan kirinya, setiap. Ayo semua ngomong, setiap. Berarti kalau setiap apa? Saya dan saudara. Ya. Setiap. Ini. Semua orang punya amanat yang sama. Setiap murid Kristus. Ya. William Shere, dia berkata, penginjilan adalah tugas yang mendesak. Mendesak loh ya, mendesak. Makanya dalam ulang tahun jemaat kami, semua komsel mesti harus kembali kepada tugas, yaitu melakukan 5 tugas orang percaya. Beritakan kabar baik, usir setan, cari yang sakit didoakan, cari yang sakit hati kepahitan. Ya. Yang ada dalam tindasan, semua bergerak. Ini tugas orang percaya, 5 tugas orang percaya. Ini.
David Platt berkata, penginjilan adalah cara untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Pintu gerbangnya banyak. Ya, John Wesley, penginjilan adalah cara untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ada banyak lagi statement yang ingin saya buktikan, mereka adalah penginjil-penginjil terkenal dunia. Yang jelas, setiap orang harus mengerti bahwa misi Yesus datang ke dunia yang dinubuatkan dari sejak Nabi Yesaya sampai penggenapannya di dalam Lukas pasal 4. Tugas Yesus jelas mengabarkan Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang tertindas. Makanya sebenarnya penginjilan itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe A. Tipe A ini tadi saya terangkan, tipe A ini adalah penginjilan kepada orang yang sudah Kristen. Loh Pak, orang udah Kristen kok diinjili? Iya. Banyak ternyata orang yang sudah Kristen tetapi karena lemah, ada masalah, belum sembuh sosio emosinya, belum sembuh identitas pribadinya, tersinggung. Akhirnya trauma dengan gereja, padahal kalau saya buat definisi, gereja di tempat kami, ini saya kasih definisi ini. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna. Dan sedang belajar untuk menjadi sempurna dengan cara baru, yaitu firman Tuhan. Amin. Gereja itu kumpulan orang yang belum sempurna. Kalau di dalam gereja kita mendapati kok orang tidak ramah ya, kok saya dibedakan ya, kok dia ngomongnya menyakiti ya. Lah gereja itu kumpulan orang-orang yang belum sempurna. Memang definisi standarnya gereja adalah kumpulan orang percaya. Tapi orang percaya yang belum sempurna. Dari situ maka setiap orang punya kesempatan untuk praktek menerima orang lain. Ya, jangan keliru ya, standar menerima orang lain itu jangan keliru ya. Standar umum terima orang lain apa adanya. Tapi Roma pasal 15 ayat 6 dikatakan, terima satu dengan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Waduh, ini standarnya berat. Saudara, saya harus terima orang seperti Kristus terima saya. Bukan apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Makanya ini adalah tugas kita. Penginjilan tipe A yaitu penginjilan di mana kita memberitakan tentang Yesus kepada orang yang sudah Kristen. Sudah beragama Kristen. Tetapi mereka mungkin akan terhilang. Ya, ada banyak orang yang terhilang. Ya. Kalau penginjilan tipe B yaitu penginjilan kepada orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Makanya Yesus Kristus pun juga melakukan penginjilan itu. Tipe itu yang pertama. Yesus Kristus menginjil, memberitakan Injil kerajaan surga kepada orang Yahudi. Buktinya di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Yesus Kristus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadah mereka, memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, dan menyembuhkan segala macam penyakit dan penyakit di antara rakyat. Artinya apa? Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah di orang Yahudi. Orang yang sudah memiliki janji keselamatan lewat Abraham. Tetapi Yesus juga memberikan Injil, menyentuh Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Buktinya di dalam Matius 8 ayat 5-13 ini cerita tentang Yesus bagaimana menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Ini kalau diteliti, ini perwiranya ini punya anak buah 100. Ya, ini bukan orang percaya, tapi beriman kepada Yesus. Termasuk seorang wanita Kanaan yang putrinya itu sakit dirasuk setan. Sehingga pemahaman yang harus kita lakukan, penginjilan itu bukan hanya kepada orang yang belum terima Yesus. Ya. Pasca COVID ini rata-rata teman-teman, ini cerita, Pak ini belum pulih Pak. Ya. Hari ini sebenarnya hari di mana saya harus berkhotbah di gerejanya Pak Andri Asa. Saya ngomong, wah ini saya di GPI Sahabat. Enggak apa-apa Pak D, dia sama saya Pak D ya di GPI. Ya. Belum pulih. Beberapa teman di GPDI, di GPI, di kota-kota belum pulih. Ini saatnya. Ini. Untuk apa? Jangan sampai mereka terhilang. Ini. Dan dengan penginjilan seperti itu, saudara, maka kita bisa menjangkau. Saudara, saya mau cerita. Ya,
Dulu saya menerima tugas dari Tuhan untuk mengajar di salah satu semea, namanya Semea Kristen. Semea ini muridnya banyak, 27 kelas, dari paralel 9. Memang saya tidak mengajar di situ selamanya hanya karena saya dipanggil Tuhan di situ. Dan di semea itu rata-rata satu kelasnya 40, tapi yang Kristen itu cuma 10 orang, 15 orang. Nah, di situ ya saya melihat banyak kesempatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada satu perlimaan ya, namanya perlimaan, daerahnya namanya daerah Bramen. Itu kompleks sekolahan, itu di Semea, STM, SMP banyak itu. Itu kalau pulang, orang tuh ngumpulnya di sini. Banyak sekali. Ada yang sedang menunggu bis, jurusan Pedan, jurusan Cawas, jurusan Merapi, banyak sekali. Saya di situ, wah ini kesempatan. Tuhan bicara, ini loh, saya lihat seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan beri saya hati yang penuh belas kasihan. Dari situ saya mulai merintis bagaimana saya bisa menjangkau orang-orang itu. Ya, tadi saya cerita istri saya, kebetulan saya ini waktu itu ada satu tempat yang kami pakai untuk kursus komputer ya. Ini usaha kami untuk menopang penginjilan. Lalu di belakangnya saya sewa kamar 4x4. Di situ saya gunakan untuk konseling. Istri saya sediakan teh sama gorengan ya. Lalu saya mulai jangkau mereka. Penjangkauan saya selain ke sini juga saya jangkau ketika saya mengajar di kelas. Tadi saya cerita, ini jaraknya cuma 200 meter ini. Ya, ketika saya mengajar di kelas, karena saya udah ngarang banyak buku pegangan, akhirnya saya ngomong, udah dimasukkan bukunya, hari ini saya mau ceramah. Saya ceramah begini, tentang rencana kekal Allah atas manusia. Saya mulai ceramah, saya beritakan tentang siapakah Yesus. Saya beritakan siapa engkau yang mengalami sakit hati, siapa engkau yang mengalami masalah. Ya, saya mulai doakan satu persatu. Nah dari situ mereka mulai terbuka. Nah, saya ceritakan tentang Yesus di kelas secara umum. Di situ ada lawatan Tuhan. Mereka mengalami lawatan, yang pegang jimat dan sebagainya. Mereka mengalami manifestasi. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Ya, saya udah jumlah dengan staf saya. Lebih dari 200 orang. 200 orang. Yang belum pernah mendengar Injil, itu dia terima Yesus. Amin. 200 orang. Nah rata-rata mereka kalau pulang tetap masih begini. Ya karena takut dengan orang tuanya. Tapi ketika mereka udah lulus, saya cek. Udah lulus, datang ke rumah. Bapak saya di gereja sana Pak, saya di Jakarta. Saya di Jakarta sana Pak, saya di Tangerang Pak, saya di Bekasi Pak. Pak saya di Surabaya. Wah saya kagum. Luar biasa. Dan satu hari saya tuh pernah ya, ada 2 orang datang. Pak Mit, saya bawa teman saya Pak, dia punya jimat Pak. Pengen dilepaskan. Pelepasan tuh tiap hari. Karena saya punya pos di sini, lalu saya suruh duduk. Duduk ya, udah duduk berdua. Ya, saya mulai nyanyi. Ya, lagunya yang favorit waktu itu Mama ingat. Saat ini saat indah ku memuji. Ya, itu lagu favorit. Gak tahu lagu itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan ketika saya baru mulai nyanyi itu, karena sebelumnya saya mesti Tuhan beri supaya hikmat untuk melayani. 2 orang ini yang satu Kristen, yang satu non. Ini pengennya yang non ini, yang punya jimat ini didoakan. Nah ketika saya mulai ini, sebenarnya yang seperti ini ratusan, ya banyak sekali. Lalu ini nggak tahu yang Kristen itu mulai gini. Loh, yang non ini malah biasa saja. Loh, nggak tahu itu Tuhan bicara. Oh, yang kamu layani mestinya yang ini. Yang ini sebenarnya dia yang punya jimat lebih banyak. ya, jadi mulai nyanyi lah, mulai dari kursi tak biarkan saja dari kursi, langsung ke lantai gitu. Nah dia bingung, Pak kenapa Pak gitu kan? Udah kamu nanti ya. Nah, lalu mulai saya layani ya. Ada 3 orang yang layani ini ya. Dan itu banyak sekali. Saya mau konseling mereka, ternyata pelajar-pelajar yang kelas 2, kelas 3 itu ada di antara mereka yang udah mulai terikat dengan menjajakan diri, dengan jual jasa, ya. Ya. Jadi PSK tapi pelajar gitu. Ya benar. Ya. Banyak ternyata masalah banyak. Bener ya. Ternyata yang Tuhan tunjukkan banyak seperti mereka yang terlantar seperti
domba yang tidak bergembala. Kalau saya ceritakan banyak sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan, oh ternyata ada di antara mereka yang Kristen, ada yang non. Ternyata mereka sama-sama butuh mendapatkan pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan batin. Tuhan nyatakan luar biasa. Kalau kita sudah mau mulai masuk di dalam pelayanan yang jiwa, aduh luar biasa. Saya ini pendeta di Klaten, tapi biasa dari Solo, dari Jogja, datang konseling, doakan. Saya melayani beberapa orang, kalau saya sebut pasti saudara tahu. Orang Jakarta, ya beberapa diantaranya konglomerat. Ya, saya biasa melayani ya artis top model di Bogor, layani 10 orang. Kalau layani 10 orang, ya 5 orang suami istri, kami layani pelayanan pribadi. Dan ternyata, banyak orang yang butuh pelayanan. Apa yang dinyatakan Yesus? Ya, seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu saya himbau di gereja ini, saudara komsel-komsel, saudara mesti mulai layani. Ya, melayani orang-orang yang dulu sudah Kristen, sudah ke gereja, tapi sudah tidak datang lagi. Mulai layani, jangan dibiarkan. Penginjilan tipe A, ini penginjilan yang bagi mereka yang sudah Kristen, tapi jangan sampai terhilang. Ini, makanya gerakan untuk melakukan 5 tugas orang percaya ini sangat penting saudara lakukan. Berikutnya, Tuhan Yesus melakukan pelayanan ini, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya. 12 orang diutus. Setelah itu, Yesus juga mengutus 70 orang muridnya. Ya. Di dalam Lukas 9 ayat 2, di dalam Lukas 10 ayat 1. Dan hari ini, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga ingin kita semua mengalami pemulihan, mengalami pembebasan, mengalami tahun rahmat. Tuhan Yesus juga mengutus GPDI sahabat Allah semuanya untuk menyampaikan kabar baik. Yang 7 katakan amin. Yang 7 katakan amin. Amin, saudara. Saudara, ketika Yesus mengutus, Yesus memperlengkapi orang percaya dengan otoritas. Yesus proklamasikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Siapa di sini yang keponakannya Pak Jokowi angkat tangan? Ada enggak? Loh, Pak Jokowi itu dekat saya loh rumahnya. Ya, Klaten dengan Solo kan ya, dekat ya. Tapi saya enggak punya hubungan apa-apa ya. Tapi coba seandainya ada di antara saudara yang adiknya Pak Jokowi gitu, kira-kira bagaimana? Jalannya beda ya. Itu baru manusia. Yesus beri proklamasi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa otoritas di surga dan di bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Katakan percaya. Percaya. Ya, ada yang ngomong gini, saya percaya Yesus. Ngomongnya percaya Yesus, tapi perginya ke dukun. Sebenarnya nggak percaya. Oh, saya percaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Wah, ketika punya masalah, Yesus memberikan damai sejahtera. Tapi perginya ke night club. Ya. Saya percaya Yesus yang pimpin masa depanku. Tapi kalau cari kerjaan nyuap. Sebenarnya banyak orang yang percaya tapi nggak percaya gitu kan. Nah, makanya firman Tuhan dalam Yohanes, semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Percayalah bahwa saudara punya kuasa. Dan nama Yesus nama di atas segala nama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Nama Yesus nama di atas segala nama. Tadi saya doakan orang sakit. Nama sakit apapun. Nama apapun sakitnya. Sudah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Amin. Selain otoritas yang kita punya. Kuasa yang dimiliki Yesus. Orang percaya diberi karunia. Karunia bicara di Roma pasal 12. Di 1 Korintus pasal 12 juga. Karunia jawatan di Efesus. Karunia diberikan pada setiap orang percaya. Dan semiskin-miskinnya orang Kristen pasti punya satu karunia. Dan setiap karunia itu diberikan pada kita untuk kita melayani Tuhan. Tetapi menyembuhkan bukan karunia yang ini punya ini enggak.
Tanda-tanda orang percaya adalah mereka akan mengusir setan demi namaku. Siapa yang pernah mengusir setan? Halo? Saya ada 2 mahasiswa praktek, saya ngomong, nanti kamu praktek di sini, kamu tak ajar ngusir setan. Diajarin ini ada rumah angker ini. Ini ada orang yang kesurupan. Ya. Setiap orang percaya punya kuasa mengikat dan melepaskan. Kita punya kuasa. Ya, saya tadi cerita, saya khotbah KKR di Madura, saya di santet. Saya tahu rasanya disantet. Set, diam saja. Hampir 2 menit, gak ngomong apa-apa. Jemaat juga nunggu, saya juga gini. Saya sadar, tapi sebenarnya saya tidak bisa bicara. Saya ngomong dalam nama Yesus. Begitu lepas saya khotbah lagi, depan dibom. Ya, habis itu saya suruh untuk mengusir setan di rumah yang sangat angker dan ditinggalkan secara mendadak oleh penghuninya. Saya ngomong, kalau saya doakan amin, harus langsung ditempati. Saya tidak mau ada berita, udah didoakan, dulu sudah pernah didoakan Pak Mit kok. Tapi masih angker, enggak mau saya. Kalau mau langsung ditempati saya doakan, kalau enggak. Akhirnya mau, setuju, benar, didoakan. Saya enggak tahu bagaimana. Ini tempat yang saya tumpangi tangan itu jimpenya itu bisa seminggu, tapi jangan takut. Iya, setannya pergi. Kita tidak pernah mati. Orang percaya tidak pernah mati hanya karena ngusir setan. Ya, saya pernah tadi cerita, tolonglah teman-teman di Jakarta buat akses saya masuk di program dunia lain. Saya pengen masuk sekali. Saya ngomong, gemes itu saya. Saya punya beberapa teman, tolong masuk di program dunia lain. Karena apa? Karena nanti kalau masuk itu, saya sudah mau punya skenario. Begitu pas gelap-gelap itu, saya ngomong, Bapak Ibu pemirsa di seluruh tanah air, saya pendeta Mit Wigoryanto, saya orang Kristen, akan saya buktikan bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Nanti saya buktikan bahwa Yesus berkuasa. Wah, pasti juga nggak bisa karena itu program tayang untuk apa? Apa istilahnya? Dakwah ini. Kan nggak bisa. Oh nggak bisa Pak, itu pendeta nggak boleh masuk. Itu kan? Saya mau bubarkan itu ya. Saudara, orang Kristen harus mengusir setan. Makanya tadi saya ngobrol sama Bapak. Ada satu paket buku pelatihan. Saya buat banyak buku praktis tentang pengembalaan. Salah satunya yaitu membangun pasukan. Mulai dari pengertian doa, keluarga sebagai kubu doa, doa syafaat, doa perang rohani, doa pentahiran, macam-macam. Saya biasa melatih orang untuk jadi pengusir setan. Coba tanya kanan kiri, kamu ngusir setan atau diusir setan? Tanya dulu. Loh bener, tanya dulu. Ya, jangan-jangan ada pelayan Tuhan tapi sama setan masih takut. Kan setannya GR nanti ya. Ini. Setiap orang punya karunia. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Markus 16 ayat 17, setiap orang percaya tandanya ini ngusir setan. Tandanya menumbangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh. Ini. Tadi saya minta pemanasan praktek dulu. Ini saya lebih santai karena nanti habis ini kan nggak ada orang antri parkir dan keluar ya. Jadi saya agak santai. Sekarang tolong berdiri semua. Berdiri semua. Tolong yang di atas juga berdiri semua. Ya, semua dengarkan dan berdiri semua. Ya, ini bagi yang ibadah 2 kali, pasti ini yang kedua. Sudah tangannya diangkat dalam keadaan menghadap ke wajah kita. Sudah semua? Dan lakukan dengan penuh iman ya. Ngomong dengan tangannya sendiri. Tangan saya. Belum semuanya. Tolong tanpa kecuali semuanya ngomong. Tangan saya. Penuh kuasa. Apabila saya tumpangkan di atas orang sakit. Maka orang sakit akan sembuh. Dalam nama Yesus. Ya, saudara saya kasih tahu ya. Setiap orang percaya itu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau saudara diberi kuasa untuk jadi adiknya Pak Jokowi, udah jalannya lain pasti ya. Saudara punya kuasa. Nah, tangan saudara itu penuh kuasa, harus kau gunakan. Bagaimana saudara mau gunakan? Bagaimana saudara tahu bahwa tanganmu penuh kuasa kalau gak digunakan? Kalau lighting ini ya, kalau dimatikan delek, udah pasti mati. Tapi ada listriknya sebenarnya, hanya gak digunakan saja. Kalau digunakan hidup. Siapa di antara engkau yang belum pernah doakan orang sakit? Kalau ada Pak Pendeta, Bapak saja yang doakan. Memang sopan santunnya begitu. Tapi sebenarnya Alkitab mengatakan apa?
Setiap orang itu mesti praktek. Ya, saya tadi cerita, di Komsel kami ada jiwa baru namanya Sungkono. Di jiwa baru itu dia ngomong, saya sakit pendarahan 3 tahun. Saya diam saja. Saya ngomong, udah kamu doakan. Loh, Pak Pendeta, udah kamu yang doakan. Didoakan mereka. Sudah tahu enggak? Yang doakan teman Komsel aja. Itu sembuh. Dia di Jakarta sekarang. Sembuh. Setiap kali dia pulang, waduh Pak, saya dulu malu Pak mau ngomong, sembuh. Ada Komsel remaja itu namanya Mulyadi. Mulyadi itu punya susuk. Saya juga nggak tahu kalau itu punya susuk. Tuhan nggak bicara. Tapi ketika mereka gandengan tangan, mereka berdoa, susuknya lepas. Lepas, plok. Kenapa? Saya dukun Pak susuk. Ya lepas sendiri. Nah, saudara kalau buat mujizat itu biasa. Contoh, kalau saya seorang guru, saya ngajar nggak usah cerita. Oh saya tadi mengajar, saya mengajar. Nggak usah, seorang guru mengajar. Kalau petani nggak usah cerita. Oh aku nyangkul. Nggak usah cerita, tiap hari memang nyangkul petani. Kalau orang percaya, kalau ada mujizat itu biasa harusnya. Amin. Halo. Ulangi lagi. Tanganku penuh kuasa. Apabila aku tumpangkan ke atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara. Tadi saya cerita, ketika saya ada di satu kelas Semia Kristen itu kelas habis ospek ya. Sebenarnya banyak cerita, supaya ceritanya sama aja. Ada namanya Yuli. Saya tanya, siapa namamu? Yuli Pak. Rumahmu mana? Mipitan. Mipitan itu lereng Merapi, daerah Karangnongko. Kamu Natalan atau Idul Fitri? Saya Idul Fitri Pak. Loh, kamu Idul Fitri kok sekolah di Semia Kristen? Iya Pak. Saya tuh pengen jadi Kristen tapi gak ngerti caranya. Wih, Tuhan tuh tunjukkan loh. Karena saya dulu itu pakai macam-macam. Saya sering bawa permen. Permen itu saya bagi di kelas. Biasanya kalau guru itu kalau ngajar, kalau ada yang makan permen gak boleh ya. Saya ingin beda. Sementara kamu apa? Saya terangkan, saya ini. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah di SMP. Saya itu biasa ngajar dengan cara unik. Saya buatkan kopi, anak-anak kami yang kelas 3 karena ada tambahan mau EPTA. Saya bikinkan kopi, saya ngajar. Ya, saya biasa beli ballpoint pilot yang murah itu. Lalu saya ngomong, siapa yang tidak punya ballpoint? Saya Pak. Saya biasa menarik mereka dengan satu perhatian yang kecil. Ya, lah Yuli itu ngomong, saya tuh pengen jadi orang tapi gak ngerti caranya. Oke Yul, nanti kamu ketemu saya. Saya bawa ke tempat saya tadi. Lalu saya bimbing untuk terima Yesus. Ya, ketika dia terima Yesus saya doakan. Kaget saya. Saya baru tahu satu-satunya ini ketika dia terima Yesus langsung bahasa roh. Saya kaget loh. Langsung bahasa roh. Wah dihentikan sulit. Ada 2 yang seperti itu namanya Pak Haryadi dulu ya. Sampai 3 hari loh bahasa roh. Sampai orang di rumah itu bingung. Pak itu kok 3 hari? Saya juga bingung. Loh Pak, Bapak kan pendeta. Aku udah ngerti. Oh, cuma bahasa roh gini, udah biarkan saja sampai izin kerja. Saya juga bingung, ini piye toh Tuhan? Kalau enggak kerja nanti bagaimana? Oh enggak taunya sekarang dia jadi pelayan Tuhan, jadi leader tempat kami. Saya juga pernah satu hari nginjili namanya Emi. Yang sekarang jadi staf kami. Emi itu saya injili di rumahnya. Ketika saya injili, lalu dia terima Yesus. Loh kok ada orang nangis? Di kamar saya ngomong, itu siapa yang nangis? Bapak saya Pak, sebentar Pak, saya lihat. Lah bapaknya itu pensiunan tentara, dia perwira, dia keadaan buta. Dulu nggak buta, tapi nggak tahu bagaimana dia buta, karena penyakit mata, lalu dia bilang, saya juga mau terima Yesus. Wah, dan kejadian itu ada 2 kali loh. Saya beritakan Injil di sini, orang yang dengar juga mau terima Yesus. Akhirnya kami layani terima Yesus. Dan endingnya apa? Pak Giarto ini, yang militer ini, dia ini butanya itu sembuh loh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ketika kami jemaat ada piknik, dia ikut piknik, lalu dia tanya, Pak Mit, gimana Pak ombaknya Pak? Loh Pak Giarto kan pernah nggak buta, ya ombak ya seperti itu biasa Pak. Ya datang, ya nanti kecil lagi, oh gitu loh, ya. Suatu hari ketika dia sembuh, dia itu disembuhkan Tuhan loh. Disembuhkannya bukan dalam acara ibadah, di Komsel juga. Dia pengen, aku pengen melihat Pak Mit itu. Ketika di tempat saya nggak ada ya, pergi ya. Wah saya pengen lihat, ketika lihat Pak Mit loh, Pak Mit kok masih muda ya.
Saya ngomong, Pak, saya ini memang tidak bisa tua, Pak. Ya, mau umur 60 aja juga seperti ini. Ya, oh pamit. Lalu dia gini, Pak, ayo Pak ngadakan piknik. Dulu pas saya buta, piknik jemaat. Sekarang enggak buta kok malah enggak piknik gitu. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita berpikir dengan kemampuan kita. Oh mana bisa saya bikin mujizat. Mana bisa Tuhan melalui saya menyatakan kesembuhan. Enggak bisa. Kadang-kadang saya sendiri juga bingung. Saya dulu punya daging tumbuh di sini. Dan saya gini, Tuhan aku kalau belum disembuhkan Tuhan, aku enggak mau tumpang tangan ke orang. Aku enggak mau lagi dikakar-kakar. Ayo pamit tumpang tangan. Enggak lah. Tuhan saja enggak nyembuhkan saya. Jadi dokternya ngomong, Pak ini kalau diangkat ada risiko Pak. Waduh, suatu hari saudara tahu kan. Waktu itu saya masih mengajar. Karena saya memang ladang saya di SMK itu untuk jangkau. Itu pas EPTA. Pas EPTA pas mau bagi dengan Pak Supadi namanya. Tuhan bicara, aku udah sembuhkan, kamu lihat. Wah, Pak sebentar ya Pak ya, aku enggak sabar ya. Aku lari keluar, lalu lihat di spion karena lagi dibangun, ada spion pekerja yang enggak begitu jelas. Saya pindah ke mobilnya kepala sekolah. Saya lihat di sini, loh kok enggak ada ini? Sudah enggak ada. Wah, saya masuk kamar mandi, saya teriak-teriak, Engkau baik Tuhan, luar biasa. Jadi selalu ada pengharapan bagi engkau yang percaya. Yang beriman, ketika engkau disembuhkan, dipulihkan, Tuhan juga mau pakai engkau. Amin. Ya, saudara, ini luar biasa. Tadi saya cerita, ada seorang dosen di IKIP negeri, namanya Mbak Wiwit itu, sakit kanker kulit, lupus. Tuhan gerakan, kamu doakan dia. Saya datangi ke kosnya, saya tanya sama dia, Wit, kamu mau sembuh? Mau. Jalur apa? Maksudnya gimana? Jalur dokter apa jalur mujizat? Ya saya pengen jalur mujizat Pak. Oh ya oke. Sembuh. Didoakan. Didoakan. Lalu saya ngomong, kamu mesti tes. Dia dites di rumah sakit Bethesda. Saudara tahu enggak itu? Hari itu merupakan hari yang luar biasa. Karena begitu dia tes, dia sembuh sampai kesaksian di mana? Di TV apa? Solusi. Ya. Saudara, saya kasih tahu ya, jangan lemah. Mujizat masih ada. Amin. Ketika saya gabung dengan timnya Pak Niko, karena memang saya ini pendeta GBDI, tetapi sebenarnya bergaulnya Sabang Merauke, saya juga tidak pernah khusus untuk ke GBDI. Dan saya ngobrol sama tim ini, karena saya beberapa kali saya mendampingi, ini 700 juta loh sekali KKR ini. Iya Pak, itu tahun yang dulu, 2006. Saya ngomong, satu orang saja sembuh Pak, enggak apa-apa 700 juta. Satu orang saja diselamatkan. Wah luar biasa. Saudara, makanya begini, hari ini adalah hari di mana berita tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia untuk menggenapi, untuk mengerjakan 5 tugasnya di bumi dengan penggenapannya di kayu salib. Tugas itulah yang diberikan kepada murid dan tugas itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu penutup yang begini. Yesus itu malam Jumat ya, itu sebelum dia diserahkan itu dia berdoa loh. Doanya itu kalau saudara periksa di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, dia ngomong gini, Bapa, dia lapor, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Laporan selesai. Artinya gini, Yesus berdoa kepada Bapa, lapor, aku telah menyelesaikan pekerjaanku di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Laporan selesai. Saya tanya, Mas namanya siapa? Oke, Rocky, Mas Rocky, saya mau tanya, besok mau laporan apa pada Bapak di surga? Saya udah punya ini rencana laporan. Loh bener loh. Loh kita ini kan orang percaya diberi amanat ya. Amanat agung, satu tugas ya. Kalau tugas diberikan laporan. Nanti Mas Rocky akan begini, Bapak, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Laporan selesai. Selesai. Saya nggak tahu loh, kita itu dipanggil Tuhan mau usia berapa. Nggak tahu loh saudara. Kemarin ada seorang WL di GKI mana itu, di Jawa Timur itu. Lagi pas begini, tahu-tahu jatuh, meninggal.
Beberapa teman pendeta juga pas lagi khotbah juga meninggal. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi kapanpun Tuhan panggil, pastikan kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya. Amin. Aminnya kurang kenceng. Iya. Saudara, Yesus sudah memberi teladan, memberikan laporan. Yesus sudah menggenapkan pekerjaannya di salib. Ya, makanya saudara, pesan kita firman Tuhan, milikilah hati yang rindu. Hati yang penuh belas kasihan. Makanya ada lagu mengatakan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan hati yang penuh belas kasihan. Ketika kita melihat orang yang butuh dilayani, dipulihkan, orang yang butuh dilepaskan, ada hati yang penuh belas kasihan. Ya. Hati yang penuh belas kasihan itu asalnya dari hatinya Yesus. Biarlah itu kita miliki. Lalu saudara berdoa dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudara mulai ditunjukkan, ini loh yang harus kamu layani, ini yang harus kamu layani, ini yang harus kamu layani, ini yang harus kami layani, yang kamu layani. Tadi saya cerita, ada seorang LDI keluarga namanya Ibu Lamto, masih pakai kerudung, namanya LDI. Itu daerahnya daerah nggak ada orang Kristennya, daerah keras. Ya, dia sakit, satu saat datang ke gereja, didoakan sembuh, lalu dilepas. Lu geger, lu kok orang kerudung, saya kira kerudung. Ya ben sakarepku ya ngopo gitu kan. Lu kowe iki piye lho? Aku wis dadi murid Yesus. Wah, sampai suaminya terima Yesus, anak-anaknya terima Yesus. Waduh. Akhirnya apa? Sampai tetangganya juga diinjili terima Yesus itu. Ini. Nah, akhirnya malah mereka pelihara babi. Tadi ada Pak siapa tadi yang suka nembak babi tadi? Oh, Pak Tanda ya. Pak Tanda ya. Nah, ada cerita sama saya nembak babi Pak ya. Sampai akhirnya di situ oleh karena kuasa kesembuhan orang terima Yesus, orang terima Injil. Ya, tadi saya cerita waktu Merapi meletus, ini kami doa, Tuhan kami mau apa? Akhirnya Tuhan beri tugas kepada kami. Kami mengadopsi satu desa namanya Ngancar. Ngancar itu yang kami adopsi 23 kakak, 70 orang. Nah, 70 orang itu cuma udah kita kasih makan, ya kayak pengungsi, ya kita doakan. Saya lama-lama saya ngomong, saya pendeta. Ya, dia bisa terima. Ya, saking kami itu melayani terus sampai sekarang kami masih melayani dengan beasiswa sampai sekarang. Lah, itu 70 orang itu setiap tahun itu pasti datang ke gereja untuk ikut Natalan. Setiap tahun. Ada seorang teman yang ngomongin, "Pak, kita buka pos pelayanan." Jangan. Target saya tidak memindahkan agama. Jangan. Begitu nanti saya buka, malah nanti selesai. Di sana malah enggak. Target saya memindahkan iman. Kita harus bijaksana. Saudara, saya kasih tahu, ada banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Saya tahu di tempat ini sudah banyak pelayanan. Tapi coba mulai arahkan hati kita kepada jiwa-jiwa. Ya, program penting, tapi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa kita dipakai Tuhan. Bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Setiap orang bikin VIP list. Very important person. Orang-orang yang penting, doakan. Engkau yang masih punya suami, engkau yang masih punya adik, masih punya kakak, siapa itu ya. Engkau yang masih, saudara bangkitkan. Doa-doa kita ini akan membuat Roh Kudus menolong untuk engkau menjangkau mereka. Amin. Mintalah anugerah kasih Tuhan. Beritakanlah Injil. Iya. Mari saya minta pemusik. Kita akan menyembah Tuhan. Siapa di antara engkau yang sakit? Engkau yang rindu dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Sudah nanti akan dapat mahkota kehidupan. Ya, setiap orang mesti harus. Jangan hanya belas kasihan di perasaan, tapi tindakan nyata. Engkau yang rindu hari ini mengalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Engkau yang sakit, ya, saudara bisa datang kepada Tuhan. Engkau yang ingin punya hati yang penuh belas kasihan. Kita nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Nyanyikan dengan
sungguh-sungguh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu Dalam nama Yesus. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari kita semuanya berdiri, kita nyanyikan ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya, memulihkan hati mereka yang serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita nyanyikan ini sebagai satu pujian doa kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup Hari ini engkau yang mengalami sakit penyakit, engkau mengalami yang hidup ketertindasan, butuh pertolongan Tuhan. Engkau yang rindu dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini silakan datang pada Tuhan. Ini Tuhan, aku mau lakukan dengan tindakan yang nyata. Roh Allah yang hidup Engkau yang rindu hari ini mengalami impartasi dari hamba Tuhan, datang pada Tuhan. Ya, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, Menyatakan kebesaran. menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. mari kita tengadakan tangan kita. Hadapkan hatimu kepada Tuhan. Saya tahu di antara engkau banyak yang rindu dipakai Tuhan. Penginjilan bukan tugas hamba Tuhan saja. Setiap orang percaya. Engkau yang terbuka hatimu, angkatlah tanganmu. Katakan, Tuhan pakai saya. Ada banyak teman-teman saya yang belum terima Yesus, belum mengenal Tuhan. Ada saudara saya yang undur. Ada keluarga saya yang sakit. Tuhan berikan kepada saya otoritas surgawi ini dinyatakan. Nyatakan kuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, hari ini hamba mengimpartasikan semangat penginjilan, karunia penginjilan. Mengimpartasikan karunia mujizat dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan iman karunia mujizat. Terima dengan iman karunia mujizat, karunia kesembuhan. Terima dengan iman. Mulai hari ini engkau akan menggunakan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Terima karunia hikmat. Engkau akan menjangkau jiwa-jiwa. Tidak hanya sendiri tapi dengan komsel. Engkau akan gunakan karuniamu bersama-sama.
untuk menjangkau jiwa-jiwa. Gereja ini akan menjadi gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu di tempat ini. Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin di tempat ini. Terus menerus melakukan apa yang mereka sudah lakukan. Menginjil, terus menginjil, terus menginjil. Menjadi agen kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus terus akan menuntun kepada jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang menggenapi rencana Allah. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, waktu saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya jemput untuk semua kita boleh sama-sama berdiri kembali. Kita akan nyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Nyatakan lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mantapkan saudara. Melayani Apa lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. itulah yang ada kepada kami. Ada kerinduan melayani. Tuhan mengajar kami. Biarlah hikmat, akal budi, pengertian dapat kami terima bagaimana melayani
diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau melayani Engkau. Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha tahu kehidupan masing-masing. Pada Tuhan kami taruh hidup kami. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan akan beri petunjuk jalan untuk melayani. Karena kami juga rindu untuk melayani. Dan kami yakin Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan kembali pulang masing-masing ke rumah kami. Tuhan menyertai kami. Mohon berkatilah kami dengan berkat yang luar biasa. Nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan berkat. Kita pulang dengan menerima berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai hari yang mulia Tuhan datang menjemput kita. Kita tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan Bapa menyediakan berkat bagi kami. Kami terima dia ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat makan-makan, selamat jalan-jalan, selamat hari Minggu.